Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan Warta edisi Minggu 25 Juli 2021. Pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Teddy Sukardi MTH dengan tema Keluarga adalah miniatur kerajaan Allah di dunia, yang terambil di dalam Mazmur 145 ayat 8 sampai 21 dengan liturgos Saudari Sylvia. Untuk minggu depan tanggal 1 Agustus 2021 kita akan dilayani oleh Bapak Teddy Sukardi MTH yang mengangkat tema merangkul dengan kasih, yang terambil di dalam Kejadian 43 ayat 1 sampai 34 dan Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 21. Selanjutnya pokok doa. Yang pertama, kita akan berdoa untuk GKMI Pecangaan supaya bertumbuh dan berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, berdoa untuk hamba Tuhan, majelis, komisi, dan jemaat baik kesehatan, ekonomi, pekerjaan, keluarga, studi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kegiatan ibadah keluarga di rumah masing-masing boleh berjalan dengan lancar. Yang keempat, kita akan berdoa untuk persembahan. Kemudian yang kelima, kita akan berdoa untuk penanganan COVID yang berada di wilayah masing-masing segera teratasi dengan baik dan lancar. Kemudian yang keenam, kita akan berdoa untuk mahasiswa praktek yang akan berakhir di hari Sabtu 31 Juli 2021. Yang ketujuh, kita akan berdoa untuk jemaat yang sakit, baik Ibu Singgih dalam proses pemulihan setelah operasi, Ibu Giono, Ibu Eko, Bapak Eko Yudo, Bapak Tagar, Bapak Anton, Bapak Harno, dan Saudari Lisa. Yang kedelapan, kita akan berdoa untuk pelantikan Bapak Teddy Sukardi MTH sebagai pendeta muda. Yang kesembilan, kita akan berdoa untuk panitia live streaming, tim musik, dan multimedia. Kiranya mereka dapat menjalankan tugas mereka masing-masing dengan baik dan lancar, dan Tuhan selalu memberkati kita semua. Selanjutnya, untuk informasi mengenai persembahan dapat diakses atau dapat dilihat di grup WhatsApp GKMI Pecangaan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang belum bergabung ke grup GKMI Pecangaan, bisa menghubungi hamba Tuhan, majelis, panitia live streaming, maupun bisa chat langsung di kolom chat YouTube. Selanjutnya memasuki warta khusus. Yang pertama, sidang MPL yang terjadwal pada tanggal 8 sampai 10 Agustus 2021 akan diundur pada tanggal 17 sampai 19 Oktober 2021. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai panitia dan peserta yang mengikutinya. Untuk warta khusus yang kedua, majelis dan tim live streaming sedang mengadakan penggalangan dana untuk peralatan pendukung live streaming yang membutuhkan dana sebesar Rp12.500.000. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat mendukung penggalangan dana ini. Tuhan memberkati. Sekian warta pada hari ini. Selamat beribadah. Tuhan memberkati.
Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita dapat kembali bertemu di ibadah umum di bulan keluarga ini. Untuk mengawali ibadah pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian bersama keluargaku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada minggu pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah pada pagi hari ini dengan suatu pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan atas kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, yang menaruh setia dari kekal sampai selama-lamanya.
Turunlah kiranya atas kita anugerah, kasih karunia, rahmat dan damai sejahteranya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadilah semuanya ini menurut kehendaknya. Amin. Nat pembimbing kita pada pagi hari ini terambil di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengangkat pujian kembali dengan pujian Jadikan Kami Satu.
Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Doa kali ini akan dipimpin oleh Bapak Teddy Soekardi dan diakhiri dengan doa Bapa Kami. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian terlebih dahulu dengan pujian Jadikanku Rumah Doamu. Tempat duduk
Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersama-sama berdoa untuk pertumbuhan gereja GKMI Pecangaan. Biarlah Tuhan menolong dan Tuhan memberkati sehingga gereja ini bertumbuh baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kami merindukan ya Tuhan bahwa Tuhan menolong dan memberkati gereja kami. Dan kami juga pada saat ini mau berdoa untuk hamba Tuhan, majelis, komisi dan jemaat. Biarlah Tuhan memberkati mereka sehingga mereka tetap dalam keadaan sehat, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa untuk ekonomi jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Bahkan pekerjaan mereka ya Tuhan, keluarga, studi, dan semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk ibadah keluarga yang pada saat ini diadakan di rumah-rumah. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya melalui ibadah keluarga ini setiap keluarga dapat menjadi miniatur kerajaan Allah di dunia ini. Tuhan berkati Tuhan kegiatan ibadah di rumah-rumah ini supaya berjalan dengan lancar. Begitu juga kami berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati mereka, tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, supaya mereka diberkati di dalam segala hal. Sucikan dan kuduskan Tuhan persembahan-persembahan yang sudah diberikan ini, dan Tuhan juga memberikan hikmat kebijaksanaan kepada yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu. Bapa di surga, kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini ya Bapa. Terutama masalah yang sedang melanda wabah virus corona Tuhan. Bahkan ada lagi banyak varian-varian baru yang Tuhan. Biarlah Tuhan menolong sehingga masyarakat Indonesia boleh tetap hati-hati dan waspada. Mereka tetap menjalankan apa yang menjadi peraturan pemerintah melalui PPKM ini ya Bapak. Tuhan Yesus tolong berkatilah semua. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, untuk Wakil Presiden, juga untuk MPR, DPR, Gubernur, Wali Kota sampai tingkat terendah. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka boleh mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami supaya tetap dalam keadaan kondusif, supaya tetap dalam keadaan aman, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ya Bapak, terutama kesatuan Tuhan. Kami merindukan mereka boleh bersatu, saling menghargai perbedaan. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan segala sesuatunya bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Terlebih lagi kami berdoa untuk kota Kudus, untuk kota Jepara. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dan menolong. Terima kasih Tuhan. Kami pada saat ini juga berdoa untuk mahasiswa praktek yang ada di tempat ini, supaya Tuhan juga menolong dan memberkati di masa prakteknya selama 2 bulan ini.
dan akan berakhir tanggal 31 Juli Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pada saat ini juga menyerahkan jemaat GKMI yang saat ini dalam keadaan sakit. Baik Ibu Singgih dalam proses pemulihannya setelah operasi, Ibu Gondo, Bapak Gondo Tuhan, Ibu Eko, juga Bapak Eko Yudo, Bapak Tegar, Bapak Anton, Bapak Harno, dan Saudari Lisa. Tuhan berkati mereka supaya mereka disembuhkan seperti sedia kala. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia live streaming, tim musik dan multimedia. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk rencana pelantikan PDM Bapak Teddy. Tuhan juga menolong dan memberkati. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan waktu yang terbaik. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Teddy Sukardi dengan mengangkat satu tema, keluarga adalah miniatur kerajaan Allah di dunia, yang terambil di dalam Mazmur 145 ayat 8 sampai 21. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, yaitu dengan pujian Engkaulah Perisaiku.
Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang pada pagi hari ini kepada Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan, menghibur, memberikan jalan, dan boleh menyegarkan jiwa kami. Tuhan Yesus, sekiranya kami berdosa di hadapan Tuhan, ampuni dan kuduskan kami. Sucikan kami ya Bapa, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Dan jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing boleh memahami akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu sepenuhnya ke dalam pimpinan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 145 ayat 8 sampai dengan 21 ya. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya masing-masing di rumah. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Mazmur 145 ayat 8 sampai 21. Ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang yang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema kita masih terambil di dalam tema sinode yang memiliki tema keluarga adalah miniatur kerajaan Allah di bumi. Sekali lagi, keluarga adalah miniatur kerajaan Allah di dunia, ya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, sepanjang bulan ini kita telah melihat bahwa keluarga
adalah rumah kebenaran. Jadi kebenaran harus dimulai daripada kehidupan keluarga, karena keluarga adalah miniatur kerajaan Allah di dunia. Dan kita juga telah belajar bahwa keluarga adalah rumah pujian. Jadi biarlah di dalam keluarga selalu ada pujian yang dinaikkan kepada Tuhan oleh karena berkat, oleh karena pertolongan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan keluarga tersebut. Bahkan minggu kemarin dikatakan bahwa keluarga adalah rumah tempat Allah berdiam. Jadi Allah adalah Mahadir. Allah tidak terbatas dengan ruang dan waktu, dimanapun dia bisa ada, dimanapun kita berada, dia tetap berada, terkecuali orang-orang yang tidak mau menerimanya atau menolaknya. Nah, kita telah belajar bersama bahwa Allah menciptakan dan memberkati umatnya di sepanjang sejarah, dan memberi kesempatan bagi kita menjalankan misinya bagi sesama. Berkat jasmani dan rohani yang diberikan kepada kita. Kita belajar bagaimana Allah berdiam dalam keluarga sehingga menjadikan keluarga dipenuhi oleh semangat dan suasana surgawi. Dengan demikian, suasana surgawi yang adalah realitas masa depan dapat kita rasakan dan nikmati saat ini. Keluarga yang merasakan kehadiran dan karya Allah akan merasa hidup seperti di surga, karena di sana ada nilai-nilai kerajaan Allah yang hadir. Hadirnya nilai-nilai kerajaan Allah menjadi penanda bahwa pemerintahan Allah berlaku dan beroperasi aktif di dalam keluarga. Nilai-nilai kerajaan Allah itu adalah kasih, kebenaran, keadilan, dan juga perdamaian, dan juga keutuhan ciptaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mencermati tema ini juga, apa sih ya yang dimaksud dengan keluarga adalah miniatur kerajaan Allah? Yang dimaksud keluarga adalah miniatur kerajaan Allah adalah bahwa dikatakan keluarga itu tempat sumber daripada kebenaran. Keluarga rumah pujian. Keluarga rumah tempat Allah berdiam. Jadi keluarga disebut miniatur atau miniatur kerajaan Allah kalau keluarga tersebut menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu di dalam keluarga itu ada kasih, ada kebenaran, ada keadilan, dan ada kedamaian, dan adanya keutuhan ciptaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ternyata Allah memenuhi tujuannya itu melalui keluarga. Jadi keluarga itu merupakan satu bentuk lembaga yang Allah pakai untuk tujuan Allah, ya. Bahkan gereja yang kuat itu juga berasal daripada keluarga yang memang sehat, baik secara rohani maupun jasmani. Bahkan negara atau satu bangsa pun yang terkuat itu tergantung dari individu-individu dari keluarga-keluarga tersebut. Jadi keluarga adalah merupakan satu komunitas yang terpenting, ya, di dalam kerajaan Allah di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, sekarang kita mau belajar apa yang Alkitab katakan tentang kerajaan Allah, ya. Jadi ada yang berpikiran bahwa kerajaan Allah itu nanti atau kelak di surga, ya.
di mana Allah menjadi rajanya dan orang-orang percaya memerintah bersamanya. Ada juga yang mengatakan bahwa kerajaan Allah itu nanti setelah berakhirnya masa antikristus, ya, yaitu kerajaan 1000 tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau kita mengamati apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam doa Bapa kami, terutama di dalam Matius 6 ayat yang ke-10, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, di situ dikatakan, datanglah kerajaanmu, ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan surga ini, kerajaan Allah ini merupakan satu keadaan, ya. Dan ini bisa dihadirkan, ya. Kalau kita melihat di dalam doa Bapa kami dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, ya. Bisa diminta, jadilah kehendakmu, ya, di bumi seperti di surga. Berarti keadaan kerajaan Allah itu tidak hanya di masa yang akan datang. Meskipun memang kerajaan Allah itu di masa yang akan datang, tetapi suasana kerajaan Allah itu bisa terjadi juga di bumi, ya. Karena kita melihat tadi, ya, di dalam setiap keluarga demi keluarga bagaimana ada nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan di dalam Roma pasal 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, ya. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini berarti kalau kita mengacu kepada ayat-ayat yang sudah kita pelajari tentang kerajaan Allah itu, bisa kita usahakan dan diciptakan di bumi ini dengan jalan menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam keluarga, di dalam keluarga masing-masing, ya, dengan memunculkan suasana yang saling mengasihi, ya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bersikap adil kepada siapapun juga, mengusahakan perdamaian dimanapun juga, dan menjaga keutuhan ciptaan, ya. Jadi bahwa keluarga adalah miniatur kerajaan Allah di dunia, yaitu keluarga yang memiliki nilai-nilai sifat-sifat ilahi, ya, di mana keluarga tersebut hidup di dalam kasih, ya. Jadi kalau keluarga ada kasih, tentunya tidak ada lagi yang namanya pertengkaran. Terus keluarga yang hidup di dalam kebenaran, keluarga yang hidup di dalam keadilan, ya, keluarga yang hidup di dalam kedamaian dan keutuhan ciptaan. Nah, walaupun selama berada di dalam dunia kita mengeluh dan meratap atas berbagai macam persoalan yang dihadapi, namun realitas kerajaan Allah atau surga menjadi jaminan kekal bagi kita. Orang-orang yang dianggap lemah di dunia akan hidup dalam kekuatan surgawi dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dengan kekuatan surgawi itu, setiap keluarga hadir di dunia sebagai miniatur kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memerintahkan kepada setiap orang percaya di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, ya.
kalau kita melihat di dalam konteks Matius 6 ayat 33, itu ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang kekhawatiran. Bagaimana manusia itu cenderung hidupnya memiliki banyak kekhawatiran. Tetapi Allah memerintahkan kepada mereka supaya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Allah menginginkan bahwa kita hidup di dalam pemerintahan Allah, di mana Allah menjadi rajanya. Ya. Kapan Allah dijadikan raja? Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita taat akan kebenarannya, ketika kita memiliki kasih kepada sesama, ketika kita hidup di dalam perdamaian dengan semua orang, Allah dijadikan raja. Dan biarlah Allah memerintah di dalam kehidupan setiap orang percaya sebagai raja, sehingga Dia dapat mengendalikan, mengontrol kita kepada seluruh kebenaran. Dan saya percaya kalau kita sudah menjadikan Allah sebagai raja, dan kita sudah menemukan kerajaan Allah itu di dalam setiap kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Nah, Allah memulai rencananya diawali dari sebuah keluarga. Yang pertama adalah keluarga Abraham. Ya. Jadi Abraham adalah keluarga yang pertama dipanggil Allah. Ya. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Tuhan memanggil keluarga Abram. Abram dipisahkan dari orang tuanya. Dikatakan, pergilah dari rumah bapamu, dari rumah ibumu, dari rumah saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, dan dari negerimu. Jadi Abraham dipisahkan, dipanggil oleh Tuhan untuk keluar. Dan di sini Abraham juga tidak langsung dikasih tahu harus dia pergi kemana. Tetapi Abraham dia beriman, dia percaya akan firman Allah, sehingga Abraham taat, ya, meskipun dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Dan di dalam ayat yang kedua dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan menjadi berkat. Nah, di sini Tuhan itu punya tujuan di dalam memanggil, ya. Tujuan Allah itu jelas kepada Abraham. Tuhan akan menjadikan Abraham itu bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu diawali dari keluarga Abraham. Ya. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, artinya tersohor, terkenal. Dan engkau akan menjadi berkat. Wah, luar biasa. Abraham dipanggil untuk menjadi untuk menjadi bangsa yang besar, kemudian dipanggil Abraham untuk diberkati oleh Tuhan, ya. Terus Tuhan juga akan menjadikan Abraham itu terkenal, ya. Akan membuat nama masyhur. Dan juga selain itu Tuhan juga akan menjadikan Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di sini panggilan Tuhan kepada Abraham luar biasa, ya. Bahkan di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau,
dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan menjadi berkat. Jadi Allah memanggil keluarga Kristen memiliki satu tujuan, untuk diberkati dan menjadi berkat, ya. Jadi kita tidak bisa memberkati kalau kita belum diberkati, ya. Bagaimana kita memberkati orang lain? Sehingga Tuhan berjanji ketika kita dipanggil sebagai orang Kristen, ya, Tuhan akan memberkati, kemudian menjadikan kita berkat. Nah, selanjutnya Abraham dengan banyak ujian daripada Tuhan, ya. Tetapi Abraham ini dia tetap taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Meskipun pada waktu itu Abraham, ya, dijanjikan oleh Tuhan bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Tetapi Abraham menunggu janji-janji Tuhan itu sampai akhirnya dia sempat gagal juga. Tapi tetap perjanjian Allah itu setia. Akhirnya di usianya yang 100 tahun dia memiliki anak. Dan kemudian dari anak Abraham ini, ya, Abraham melahirkan anak Ishak. Dan Ishak kemudian melahirkan kedua anak, yaitu Esau dan Yakub. Nah, dari Yakub ini kemudian Tuhan pilih Yakub memiliki 12 anak yang dinamakan bangsa Israel. Nah, dari bangsa Israel ini orang-orang Yahudi Allah memakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui Kristus sebagai juru selamat yang pada saat ini kita nikmati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi keluarga adalah gereja atau komunitas terkecil yang berwatak surgawi. Artinya di dalam kehidupan keluarga keluar nilai-nilai yang terkandung di dalam surga, ya. Istilahnya atau bahasa lainnya kerajaan Allah. Keluarga yang hidup dan berwatak surgawi tentunya adalah keluarga yang memperoleh berkat dan kemurahan Allah, baik jasmani maupun rohani. Keluarga yang demikian menjadikan Allah sebagai raja yang melindungi mereka, yang mengendalikan mereka, yang mengatur dan menjaga mereka, bahkan juga sebagai gembala yang memelihara, dan Allah sebagai penjamin kehidupan kekal. Jadi keluarga adalah miniatur daripada kerajaan Allah di dunia. Berarti keluarga itu menjadikan Allah sebagai raja yang senantiasa dapat melindungi mereka, yang senantiasa dapat mengendalikan kehidupan mereka, yang senantiasa dapat mengatur dan menjaga, bahkan menjadikan Allah sebagai gembala yang senantiasa memelihara dan menjamin kehidupan mereka. Daud mencatat berbagai kemurahan dan berkat Allah yang diterimanya. Di dalam Mazmur 145, di situ berisi puji-pujian atas segala berkat dan kemurahan Allah. Salah satu tanda bahwa keluarga terberkati adalah perasaan syukur dan pujian yang keluar dari kehidupan keluarga tersebut. Di dalam keluarga tersebut pasti ada rasa ucapan syukur dan pujian. Dinyatakan dalam segala perkara di mana Allah campur tangan di dalamnya. Jika Allah campur tangan di dalam segala sesuatu, maka tidak ada lagi pemisahan mana yang rohani dan mana yang tidak rohani atau duniawi. Nah, keluarga juga sebagai gereja yang mengalami pemerintahan. Jadi keluarga sebagai gereja yang mengalami pemerintahan Allah harus memiliki semangat atau
komunitas yang telah dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib, mengalami pemerintahan Allah yang mewujud di dalam kasih, keadilan, kebenaran, pendamaian, dan keutuhan ciptaan, serta berani melangkah menjalani hidup sehari-hari dengan semangat sakramen, mendirikan pemerintahan Allah di dalam dunia ini. Jadi keluarga merupakan tempat di mana kita bisa mewujudkan miniatur daripada kerajaan Allah itu, ya. Keluarga menjadi kesaksian, sehingga kalau keluarga itu penuh dengan kasih, kedamaian, tentunya akan menjadi kesaksian yang sangat indah. Sudah bukan saatnya lagi terjadi pemisahan yang gerejawi dan yang duniawi, yang rohani dan yang jasmania. Tidak ada lagi sikap dan pandangan bahwa hal-hal gereja dan rohani adalah domain atau wilayah Allah, sedangkan hal-hal duniawi dan jasmania bukan domain atau wilayah kemenangan Allah. Jadi di sini keluarga sebagai miniatur kerajaan Allah harus melihat bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah wilayah pemerintahan Allah, di mana Ia berkuasa dan memerintah di sana dengan rahmat dan kebenarannya. Keluarga harus menghadirkan pemerintahan Allah di dalam dunia ini. Wujud menghadirkan pemerintahan Allah adalah menjadikan hidup keluarga menjadi semakin hidup. Kegiatan dan aktivitas sehari-hari dipenuhi dengan semangat keluarga harus membawa kembali dunia milik Allah kepadanya dan menegakkan segala yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai kesimpulan bahwa di dalam dunia yang bergejolak ini, keberadaan keluarga sebagai miniatur kerajaan Allah sungguh sangat signifikan. Keluarga menjadi garda terdepan dalam menegakkan kasih dengan memperhatikan dan memperdulikan kesusahan atau kesulitan orang lain. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, ada banyak cara untuk menyatakan kasih Allah. Yang kedua, keluarga menjadi garda terdepan di dalam menyatakan keadilan dan kebenaran. Sikap-sikap yang tidak kompromi atas perbuatan tercela dalam pengurusan segala sesuatu, semangat menjaga hidup kudus dalam keluarga dan memelihara kesehatan lingkungan harus menjadi prioritas yang dikejar. Dalam semuanya itu berusahalah, dalam bahasa aslinya berarti ambisi hidup memperkenan Allah di dalam 2 Korintus 5 ayat 9. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa keluarga menjadi garda terdepan dalam menjunjung nilai-nilai perdamaian, mengembangkan sikap hidup ramah dan semarak, menyatakan pengampunan dan penerimaan. Pengampunan dan penerimaan harus menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan. Tidak ada pengampunan tanpa penerimaan. Demikian juga tidak ada penerimaan tanpa pengampunan. Orang yang berkata sudah mengampuni seseorang namun belum dapat menerima atau bertemu dengan dia, sesungguhnya orang tersebut belum mengampuni. Pengampunan yang diberikan tidak sungguh-sungguh. Demikian juga ketika ada orang yang dapat menerima dan bertemu dengan orang yang bersalah kepadanya, belum tentu orang tersebut sudah mengampuni. Bisa saja pertemuan itu sekedar formalitas belaka. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi perenungan di dalam bulan keluarga, bahwa keluarga adalah miniatur kerajaan Allah di dunia. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan dan mengingatkan kepada kami bahwa keluarga adalah miniatur daripada kerajaan Allah. Karena dari keluargalah dimulai kasih, kebenaran, keadilan, kedamaian, dan keutuhan ciptaan. Dan biarlah Tuhan, keluarga-keluarga Kristen dapat mewujudkan
sifat-sifat atau nilai-nilai rohani sehingga menjadi saksi dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan memakai keluarga demi keluarga Kristen untuk menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Teddy yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat buat setiap keluarga kita masing-masing. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan mengikrarkan komitmen kemuridan, pengakuan iman rasuli, dan diakhiri dengan doa berkat. Dan kemudian kita akan memujikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat yang ingin meneladani Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun yang dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Dia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Marilah kita bersama-sama dengan sidang jemaat di segala tempat dan sepanjang abad kita nyatakan pengakuan 12 iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dalam penyertaan dan iringan kuasa kasih Roh Kudus. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Buat anugerah
ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat menghidupi firman Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Kiranya setiap keluarga meletakkan setiap pergumulan hanya kepada Tuhan saja, sehingga setiap keluarga menjadi cerminan kerajaan Allah di dunia. Tuhan Yesus memberkati.